Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Saya Khairul Fadihin, calon guru penggerak angkatan 11, unit kerja di SMK Negeri Palang, Tuban, Jawa Timur. Kali ini pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 yaitu budaya positif, saya akan memaparkan tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi, pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Dan pada tahap menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut skenario kasus pertama. Siswa terlambat masuk sekolah. Pada hari Senin, 12 Agustus 2024, tepat seusai pelaksanaan upacara bendera, pada jam pelajaran pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pak Fatih mengajar di kelas 12 RPL. Pembelajaran telah berlangsung kurang lebih 15 menit. Di sela-sela Pak Fatih mengajar, tiba-tiba ada Eva Nuraini, yaitu salah satu siswa 12 RPL, baru datang dan masuk kelas. Oke, anak-anak, masih ingat pembelajaran kita pada pekan sebelumnya, yaitu tentang apa? Surat lamaran pekerjaan. Oke, masih ingatkah ada berapa struktur surat lamaran pekerjaan? Betul, Aril. Ada yang bisa menyebutkan apa saja 8 itu? Yang pertama, mulai dari Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh. Jam berapa ini, Pak? Kok baru datang? Iya Pak, maaf terlambat. Emang apa kok bisa terlambat? Di rumah masih repot Pak. Oh, Iya, bantuin nenek. bantuin nenek. Iya. Oke, ya sudah kalau begitu silakan kamu duduk di bangku sambian. Ya, nanti setelah istirahat kedua silakan menemui saya di ruang guru. Iya Pak. Oke? Makasih. Oke, baik, silakan duduk mengikuti pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, begitu ya. Tadi ada 8. Yang pertama dimulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Eva dah. Ya, silakan masuk, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Iya. Alhamdulillah. Sudah jajan? Sudah Pak, sudah jajan lagi. Sudah ya. Makan. Ambil sarapan Iya. juga. Iya. Oke. Ngomong-ngomong, Eva, tahu nggak mengapa Eva Pak Fatih panggil untuk datang ke sini? Iya Pak, saya tahu karena tadi saya terlambat masuk sekolah. Sebenarnya tidak masalah sih jika terlambatnya itu hanya sebentar saja, karena tidak menutup kemungkinan semua siswa pernah terlambat.
Namun jangan terus-terusan terlambat ya. Iya. Karena jika terus-terusan terlambat, sering terlambat, maka nanti diri kita sendiri yang akan rugi karena tertinggal oleh pelajaran ya. Iya. Jadi perlu diperhatikan kembali ya Pak. Iya, Pak. Pak Fatih lihat akhir-akhir ini Eva sering terlambat. Padahal sebelumnya Eva tidak pernah terlambat. Kenapa kok bisa terlambat? Iya, Pak, maaf saya terlambat karena akhir-akhir ini nenek saya itu sedang sakit. Jadi saya bantu beres-beres di rumah. Jadi kamu tinggal dengan nenek. Iya, Terus orang tuamu gimana? orang tua saya bekerja merantau di luar kota. Ya, ya. Tadi Eva bilang katanya bantu nenek ya, Iya, melakukan pekerjaan rumah. Kira-kira apa pekerjaan rumah yang Eva lakukan dulu? kalau sebelum saya berangkat sekolah, saya biasanya belanja dulu, habis itu memasak dan bersih-bersih. Setelah itu baru bisa berangkat ke sekolah. Iya. Iya, Banyak sekali ya Pak pekerjaan rumah yang kamu lakukan. iya, Pak. Ya, kira-kira kamu berangkat dari rumah jam berapa? Sekitar jam 7 kurang 5 saya berangkat dari rumah. Loh, memangnya cukup waktu sekian sampai ke sekolahan tidak terlambat? Sebenarnya nggak cukup sih, Pak, soalnya perjalanan butuh 20 sampai 25 menit. Nah, coba Eva renungkan. Kira-kira perilaku Eva yang seperti itu terlambat masuk sekolah, kira-kira sesuai dengan yang kelas enggak yang ada di kelas? Enggak, Pak. Ini terlambat sekolah tidak enak. Kira-kira perbuatan Eva yang terlambat itu sesuai dengan siapa enggak? Tidak. Tepat sekali ya. Supaya Eva datang ke sekolah tepat waktu, maka hal apa yang mungkin Eva Saya akan berusaha untuk bangun lebih awal supaya bisa melakukan kegiatan. betul sekali. Jika Eva melakukan hal yang demikian, kira-kira Eva akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang disiplin sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan yang Ya ya betul. Menurut kamu Pak, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? ya senang ya, Pak, soalnya kan punya sifat dan sikap yang sangat positif. Iya. Iya, Berarti Eva tahu ya kira-kira apa yang Eva lakukan? iya, Oke. Nah, baiklah Pak. Semoga yang sukses kelak ya. Cukup dari Pak Fatih. Sekarang ke kelas. terima kasih. Selanjutnya, skenario kasus kedua. Siswa tertidur ketika pembelajaran di dalam kelas. Pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, saat bel berbunyi menandakan pergantian jam pelajaran.
Pak Fatih masuk ke ruang kelas 12 RPL. Kemudian Pak Fatih membuka proses kegiatan belajar mengajar dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Ternyata ada seorang siswa yang bernama Timbang Sukiri yang masih tertidur sejak jam pelajaran sebelumnya dan tidak tahu bahwa sudah ada Pak Fatih di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Bahagia? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Masuk semuanya ya? Oke, alhamdulillah. Oke, siapa itu yang tidur? Kir, Kir, bangun Kir, Kiri, Adil, minta tolong bangunkan Kiri. Sudah sampai mana Kir? Sudah sampai. Ini apa? Itu Pak, mancing Pak. Mancing. Oh, makanya kelelahan ya, Iya. sampai ketiduran. Apakah tadi Kiri juga tidur sebelumnya, mata pelajaran sebelumnya? Iya. Wah. Nah terus sekarang pelajarannya apa sekarang Kir? Iya. Nah iya, kok tidur dari tadi? Kenapa kok tidur? Ngantuk Pak. Ngantuk. Oke. Oke lah Kir. Kalau begitu sebelum mengikuti pelajaran Pak Fatih, silakan keluar ambil air wudhu atau cuci muka ya. Iya Pak. Supaya nanti fresh kembali. Setelah itu masuk ke kelas dan ikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, dan jangan lupa nanti setelah istirahat silakan menemui saya di ruang guru. Oke, Gir? Oke Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak. Bagaimana kabarnya, Gir? Baik Pak. Sudah sarapan belum? Sudah Pak tadi di kantin. Oh, syukurlah kalau sudah sarapan, Gir. Kamu tahu enggak mengapa Pak Fatih panggil kamu datang ke sini? Tahu Pak, karena saya tertidur di kelas waktu pembelajaran Pak Fatih. Ya, betul. Tidak apa-apa sih Gir, tidur di dalam kelas, tetapi kita harus tahu dan kita harus bijak dalam berperilaku ya. Kira-kira tidur di kelas ini mengganggu enggak? Atau ini waktu apa? Jika ini waktu pelajaran maka otomatis mengganggu teman-teman yang lain dan juga tidak menghormati atau tidak menghargai guru yang telah mengajar. Ya. Iya Pak. Jadi supaya kita sesama manusia harus saling menghormati. Jika ada bapak atau ibu guru yang sedang mengajar di dalam kelas, maka ya kita harus mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ya, Iya. karena hal yang demikian itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada Guru. bapak ibu guru. Ya, itu ya, Iya Pak. bisa diperhatikan ya. Bisa. Oke. Nah, akhir-akhir ini, Gir, Pak Fatih melihat Giri ini tertidur di dalam kelas ketika pembelajaran. Ya, padahal sebelum-sebelumnya Giri tidak pernah tidur di dalam kelas. Kenapa? Karena saya ikut berjualan sama tetangga Pak untuk membantu perekonomian keluarga Pak. Oh, jadi kamu ikut berjualan.
Iya Pak. Jualan apa yang Giri jual? Saya berjualan lumpia Pak. Hmm, oke, bagus. Karena kamu punya itikat baik untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi lakukan terus nggak apa-apa. Namun pekerjaan kamu selesai jam berapa? Mulainya itu jam 4 sore sampai jam 9 malam Pak. Jam 4 sore sampai jam 9 malam. Kalau berjualan sampai jam 9 malam, mestinya Giri kan bisa bangun pagi, terus badannya juga fresh ya. Iya Pak. Nah, tetapi mengapa kok esokan harinya kok sampean di sekolahan terlihat lemes, di dalam kelas juga sering tidur ketika pembelajaran? Mestinya kan jika jam 9 sudah pulang istirahat, paginya bangun pagi kan sudah fresh. Kenapa? Karena saya sehabis jualan itu nggak langsung pulang Pak. Nongkrong sama teman-teman sampai jam 2 Pak. Ya, jam 2. Iya, Terus jam 2 di rumah juga masih belum tidur. masih belum tidur Main Pak. HP lagi. Iya Pak. Itu masalahnya, ya. Iya. Nah, kalau seperti itu, ya berarti yang perlu dirubah ini manajemen waktu Giri ya. Iya Pak. Berjualan oke, bagus ya, tapi harus pandai dalam mengatur waktu ya. Iya. Ketika ngopi juga boleh, nggak apa-apa, tapi dengan teman-teman ya, bersama Abdi, bersama Kevin, bersama Indra, monggo, tapi harus ingat waktu, mungkin maksimal 1 jam lah pulang ya. Iya Pak. Terus di rumah ya langsung istirahat, jangan main HP ya. Bangun pagi-pagi, olahraga, persiapan berangkat sekolah, ke sekolah dalam keadaan fresh ya, dan Iya. tidak ngantuk ya. Nah, kira-kira perilaku Giri yang seperti itu, tertidur ketika pembelajaran di dalam kelas, itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah ada di kelas yang telah disepakati, saya apa tidak? Tidak Pak. Tidak ya? Tidur tidak termasuk dalam keyakinan kelas. Tidak ya? Tidak. Tapi sudah ada keyakinan kelas di dalam kelas. Sudah Pak. Sudah ada. Nah, jika sudah ada keyakinan di dalam kelas, jadi kira-kira perilaku Giri tidak mencerminkan keyakinan kelas yang telah disepakati? Tidak Pak. Tidak. Oke, nah jika tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati bersama, kira-kira perilaku yang mestinya sesuai dengan keyakinan kelas itu seperti apa? Seperti tertib saat pembelajaran dan tidak tertidur dan menghormati guru yang di depan. Bagus sekali. Nah, jika Giri melakukan hal demikian, kira-kira Giri ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang tertib, Ya. disiplin dan proaktif Pak. Disiplin dan proaktif ya. Ya. Berarti fokus mengikuti pembelajaran. Ya. Bagus sekali. Oke. Berarti kalau seperti itu, Giri tahu ya yang semestinya Giri lakukan. Tahu Pak. Tahu ya. Oke. Nah, baiklah Giri, mungkin cukup itu ya. Yang kan solusi sendiri kasih perilaku Giri yang sering tertidur ya. Semoga Giri menjadi anak yang sukses kelak. Amin Pak. Ya. Sekarang bisa kembali ke kelas mengikuti pembelajaran berikutnya. Ya. Oke. Setelah ini waktunya siapa? Setelah ini waktunya Pak Zainal. Pak Zainal. Oke, sudah ada ya? Sudah ada Pak. Saya datang. Oke, terima kasih.
Silakan kembali ke kelas. Ya. Nah, selanjutnya adalah tanggapan dari murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nuraini dari kelas 12 RPM. Setelah saya mendapatkan pendampingan dari Pak Fatih terkait masalah saya merasa sangat senang karena Pak Fatih memberikan pendampingan yang terbaik. Sehingga saya mampu menyadari kesalahan saya dan menyelesaikan masalah saya sendiri. Terima kasih Pak Fatih telah memberikan pendampingan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suburi, kelas 12 RPR. Setelah saya mendapatkan penanganan oleh Pak Fatikin, saya merasa lega dan dapat menyelesaikan masalah saya. Terima kasih kepada Pak Fatikin yang telah mendampingi dalam menyelesaikan masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menjadi guru yang senantiasa tulus ikhlas mendidik, menjadi teladan, memberi semangat dan memberi dorongan kepada siswa agar terwujud pembelajaran yang menuntun, selamat dan bahagia. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.